oleh beliau, bahwasanya kita bicara tentang pemuda. Dan tentunya kita paham, salah satu identitas pemuda itu pasti memiliki banyak keinginan dan idealisme. Kalau ada seorang pemuda tetapi tidak memiliki banyak keinginan dan tidak memiliki banyak idealisme, kita meragukan, ini pemuda atau orang tua. Karena orang tua itu biasanya sudah tidak memiliki banyak keinginan. Keinginannya orang tua itu sederhana. Matinya husnul khotimah, sudah sederhana dia. Tidak pingin muluk-muluk. Kalau sudah 40-50 kayak saya ini, kalau ditanya pingin apa Ustaz? Pingin punya istana berpasir putih di pinggir pantai? Tidak mau. Sudahlah, pingin mati husnul khotimah, diampuni dosanya oleh Allah. Sederhana kalau kita semakin tua. Nanti kalian akan merasakan apa yang saya rasakan kalau seiring dengan uban yang tumbuh di rambut kalian. Tapi pemuda itu beda. Pemuda itu pasti memiliki banyak keinginan. Pemuda itu pasti memiliki banyak harapan. Dia memiliki banyak idealisme. Karena sesungguhnya pada diri pemuda pundaknya itu ada banyak idealisme yang tumbuh seiring dengan mekarnya semangat dan gelora yang ada di dalam dadanya. Dan itu pasti kita dapatkan dalam setiap diri seorang pemuda. Cuma tentunya kita paham. Pemuda itu pun kalau kita sederhanakan ada dua. Ada pemuda yang fityatun amanu bi rabbihim, ada pemuda yang dia beriman kepada Rabbnya, ada pemuda yang tidak beriman kepada Rabbnya. Dan itu akan menentukan keinginan mereka itu berbeda, idealisme mereka juga berbeda. Kalau pemuda yang tidak beriman kepada Allah, mungkin harapannya, mungkin keinginannya dan idealismenya itu berkutat dalam masalah syahwat dan nafsu. Kalau ada kita mendapati pemuda yang belum beriman, mungkin harapannya itu harapan-harapan yang remeh. Pengennya apa? Pengen punya mobil Ferrari. Mentoknya di situ. Pengennya apa? Saya pengen menaklukkan cewek itu supaya jadi istri dan pacar saya. Paling di situ. Kalau kemudian mereka tidak beriman. Karena kalau tidak beriman, sesuai dengan tingkat imannya, ketika belum terlalu tinggi, biasanya iman yang tidak terlalu tinggi itu menjadikan harapan juga terlalu rendah, seiring dengan rendahnya iman yang dia miliki. Itu pemuda yang pertama. Tapi pemuda yang beriman kepada Allah sebagaimana disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Kahfi, fityatun amanu bi rabbihim. Pemuda yang beriman kepada Rabbnya itu pasti berbeda dengan pemuda yang tidak beriman. Pemuda yang tidak beriman itu harapannya itu pasti harapan-harapan gede dan harapan-harapan kebaikan. Dan tentunya kita harus paham, ketika harapan itu muncul itu fitrah. Bahwasanya ketika antum seiring antum ngaji, seiring itu taklim, seiring antum ikut hijrah dalam gelombang hijrah yang baik ini, dan kemudian antum memiliki harapan, maka itu adalah harapan yang diperbolehkan oleh Allah dan syariat. Ada di antara antum yang sederhana harapannya, saya ingin menghajikan orang tua. Saya ingin hafal Al-Quran, Ustaz. Ada pula yang kemudian berkeinginan besar supaya saya ingin menjadikan anak saya hafal Al-Quran. Ada pula yang ingin memiliki pondok pesantren. Ada pula yang ingin memiliki komunitas yang bergerak dalam kebaikan. Dan tidak sedikit mungkin ada yang bercita-cita menikahi fulanah dan fulan, supaya mendapatkan kebaikan kalau bersama mereka dalam rumah tangga. Dan itu permintaan yang sangat wajar sekali pada kehidupan kita, terutama ketika muda. Makanya ketika kita muda, kita mendapati kisah kayak Urwah bin Zubair, Mus'ab bin Zubair, Abdullah bin Zubair. Kalau antum mendapati tiga pemuda ini pernah duduk-duduk di depan Ka'bah, terutama di Multazam, mereka adalah pemuda yang juga sama memiliki harapan. Cuma harapan mereka bukan harapan recehan. Tiga pemuda yang tadi saya sebutkan ini merupakan putra-putra dari seorang sahabat besar Zubair bin Awam yang kita kenal sebagai salah satu sahabat yang dijamin surga. Dan tiga pemuda ini yang menjadi anaknya itu ketika di depan Multazam itu Masya Allah memperlihatkan permohonan mereka kepada Allah dan ternyata Allah kabulkan. Ada di antara mereka yang berkata, saya ingin untuk menjadi khalifah. Allah jadikan dia khalifah. Ada yang berkata, saya ingin menjadi pemimpin Irak. Akhirnya dia menjadi pemimpin Irak. Saya ingin menikahi Sukainah. Dan kemudian Aisyah binti Talhah. Dua wanita solihah yang terkenal pada zamannya. Dan Allah memberikan dua wanita solihah itu untuk dia. Ada yang kemudian mengatakan Urwah bin Zubair, saya ingin jadi ulama yang menjadi sumber ilmu dan memberikan manfaat kepada umat. Allah jadikan dia ulama. Di situ kita mendapati para sahabat saja dan putra-putra para sahabat saja memiliki harapan, memiliki idealisme, memiliki pengharapan dalam kehidupan mereka. Dan itu merupakan salah satu karakteristik orang yang beriman. Salah satu karakteristik pemuda. Pemuda itu pasti memiliki harapan.
Maka sama, saya yakin antum-antum yang ada di sini itu pasti memiliki cita-cita akhirat. Dan saya yakin cita-cita antum tidak lagi cita-cita duniawi yang rendah. Tapi cita-cita antum itu pasti mulia seiring dengan antum sudah dengar kajian. Apapun cita-cita yang kalian miliki, maka pastikan kalian itu harus mengerti apa perkara-perkara yang harus kita ikuti petunjuknya. SOP-nya itu apa sih kalau kita ingin mewujudkan cita-cita kita? Supaya cita-cita kebaikan yang kita miliki dapat diwujudkan oleh Allah. Kayak putra-putranya Zubair bin Awam tadi. Mereka ingin jadi khalifah, Allah jadikan khalifah. Ada di antara mereka ingin menikahi wanita salihah yang terkenal dengan ketakwaannya. Allah nikahkan mereka itu. Berarti ada SOP yang kita harus ketahui supaya kita mampu mewujudkan cita-cita kita dalam kehidupan ini. Apapun cita-cita antum. Ada yang saya ingin umroh, tawaf bareng-bareng bersama orang tua. Saya menggenggam tangannya Ustaz. Oke, itu bagus. Ada yang kemudian berkata, saya ingin punya komunitas yang besar, yang mana semuanya itu nanti bergerak untuk membantu dalam menegakkan agama Allah. Itu bagus. Ada yang ingin hafal Quran, saya ingin hafal Quran Ustaz, simple. Bagus. Maka kemudian kalau antum memiliki cita-cita itu, jangan dipadamin. Jangan dinilai bahwasanya cita-cita yang antum miliki dalam hati antum itu salah. Tidak, itu benar, itu fitrah. Karena memang pemuda itu memiliki idealisme dan harapan serta cita-cita.